warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnelia Ayu Sekar Pramesti. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dan juga COSO Framework untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah laporan akuntan. Manajemen risiko adalah pendekatan yang dilakukan terstruktur atau terencana dalam mengelola ketidakpastian yang berhubungan dengan risiko yang akan terjadi pada suatu rangkaian aktivitas termasuk penilaian risiko dan pengembangan strategi dalam mengelolanya. COSO Enterprise Risk Management atau COSO IRM adalah kerangka kerja manajemen risiko korporasi atau MRK yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission atau COSO Amerika Serikat. Dalam kerangka kerja tersebut, COSO IRM menuntut agar perusahaan dapat menentukan sasarannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama strategis, yang kedua operasi, yang ketiga pelaporan, dan yang keempat pemenuhan. Fungsi COSO adalah memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif tentang manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan tata pemerintahan dan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi. COSO IRM terdiri atas 8 komponen yang saling terkait sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal atau internal environment, mengidentifikasi kondisi internal perusahaan meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi, penerapan dalam perusahaan berupa pembagian tugas dan wewenang, standar operasional SOP, pembagian struktur organisasi. Kedua, penempatan sasaran atau objective setting, yaitu sasaran kegiatan manajemen risiko harus berjalan dengan sasaran dari perusahaan. Penerapan dalam perusahaan yaitu perusahaan agar berjalan efektif dan efisien dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah identifikasi kejadian atau event identification, yaitu kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Perusahaan harus diidentifikasi meliputi resiko dan kesempatan yang akan timbul. Yang keempat adalah penilaian risiko atau risk assessment, yaitu risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko akan dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan risiko. Yang kelima adalah perlakuan risiko atau risk response, yaitu terdapat 4 alternatif pada perlakuan risiko, yaitu menghindari atau avoidance, menerima acceptance, mengurangi reduction, dan membagi risiko atau sharing. Yang keenam adalah aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko diterapkan dengan efektif. Yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi atau information and communication, yaitu informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh lalu dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedelapan adalah pemantauan atau monitoring, yaitu seluruh proses manajemen risiko harus dipantau, dievaluasi, dan juga dikembangkan apakah efektif menangani permasalahan yang ada atau tidak. Demikian saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.